Nih ya, daripada naruh bumbu-bumbu seperti lengkoas, kunyit, jahe di kulkas pada busuk kayak gini, lebih baik kita uraikan di tanah biar dia dapat berkembang dan tidak cepat mengalami pembusukan seperti ini ya. Tuh, sampai pada tumbuh itu tunas-tunas baru yang akhirnya nanti kalau kita biarkan akan membusuk deh. Solusinya yuk langsung aja nih kita bawa lur. Ini jangan biarkan bumbu-bumbu kayak gini nih ya pada busuk. Kita dapat naruh di polybag ya. Bahkan bekas-bekas plastik seperti ini juga bisa ya. Dan nanti supaya nanti nggak jorok, media tanamnya bisa kita perkirakan sendiri dengan tanah yang bersih dan dengan sekam. Ini contohnya seperti ini, aku uraikan di sekitar tanah ya. Tuh pada tumbuh kayak gini, otomatis kan dia nggak akan mengalami pembusukan dan kapanpun kita memerlukan jahe, kunyit, lengkoas, dan tanaman-tanaman umbi yang lain ya, seputaran bumbu-bumbu, kita langsung aja dapat menggalinya. Toh dia dapat berkembang ya, bukannya habis tapi malah bisa jadi banyak. Nah itu, kita harus kreatif sedikit pokoknya. Wes. Nah, langkah pertama tuh kita harus menyiapkan lahan terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan tanah. Kebetulan ini tanahnya tuh sudah mengandung sekam ya, bekas kemarin sekamku. Nah, fokus. Tuh, lakon apa lur, YouTuber sendalnya sambungan kayak ngene. Sendalnya putus lur. Ini belum gajian soalnya. Ya udah, aku sambung aja. Nunggu gajian dari YouTube. Nah ini kita pastikan supaya nanti ini mudah untuk umbi maupun akar berkembang ya. Jadi kita harus pastikan bahwa tanahnya itu sangat gembur sekali. Lalu kita dapat menggunakan dari kaleng cat atau mungkin pakai polybag atau mungkin pakai kantong plastik yang teksturnya agak tebal ya. Ini aku rekomendasikan harus menggunakan sekam yo. Kalau nggak sekam dapat menggunakan kokopit. Kokopit itu sudah dilembutkan, jadi untuk pembuahan umbi itu sangat bagus sekali. Yuk langsung kita masukkan. Langsung kita pindahkan ke media tanam. Nah, karena aku menggunakan ember ini untuk wadahnya ya, saya pergunakan ember. Pastikan loh untuk kerikil-kerikil yang seperti ini harus dibuang, karena ini nggak bisa ditumbuhin akar ya. Nih, ini kan kerikil-kerikil. Biasa kalau tanah itu kan identik dengan kerikil, di mana-mana pasti selalu ada ya. Kemudian setelah itu kita dapat menggunakan sabut kelapa. Yang teksturnya itu seperti ini ya, yang lembut ya, yang sudah lembut kita pergunakan yang lembut. Karena apa? Nanti supaya tidak menghambat pertumbuhan umbinya. Tidak menggunakan ini, asal menggunakan kokopit atau mungkin menggunakan sekam juga sudah bagus. Tujuannya sabut kelapa. Sabut kelapa ini bisa kita ganti juga menggunakan pohon pepaya yang sudah mati, itu dia akan menghasilkan serabut pula. Ini dapat kita sisipkan atau kita pendam di areal sekitar, tujuannya untuk menjaga kelembapan. Ingat, karena umbi-umbi itu sangat suka sekali dengan kelembapan yang memadai. Jikalau tidak ada, kita dapat menggunakan ini pelepah ya, pelepah dari kelapa seperti ini. Pokoknya yang bertekstur serabut ini dapat kita aplikasikan. Kita dapat memakainya walaupun nggak lembut, kita sisipkan di samping-sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang udah ada ini adalah kunyit ya. Yang di sebelah sana ada jahe, aku tanam. Sobat juga dapat menanam lengkoas atau tanaman sejenisnya. Nah ini daripada nggak karu-karuan kita simpen di kulkas nanti malah busuk seperti ini, kan ada jahe ya. Jahe ini nanti dapat memunculkan akarnya dan dia dapat tumbuh mata tunas sebelum dia mengalami sebuah kekeringan atau pembusukan. Jadi langsung aja kita taruh, yang penting dia dapat menyentuh. Seperti ini kan pada akhirnya kalau kita biarkan kan maka dia akan mati. Dan akhirnya apa?
kunyit ini akan membusuk nanti di kulkas, kan sayang-sayang. Lebih baik kita taruh kayak gini dengan media tanam yang memang sudah kita perkirakan steril atau bersih ya, sehingga kita mau menggunakan kapanpun kita tanpa mengenal rasa jijik gitu. Bahkan kita dapat menyiramnya menggunakan air seadanya ya. Cukup hanya 1 gayung kita siramkan. Kita siramkan. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini ditaruh dulu di tempat yang tidak terkena matahari sampai dia tumbuh mata tunas yang belum pecah ya. Yang seperti ini dia baru tumbuh seperti tadi. Ini biarkan saja. Maka dalam jarak kurang lebih sekitar 3 hari dia akan muncul mata tunas. Nah, ini juga yang aku lakukan. Tanamanku ini aku perlakukan dengan teknik yang sama. Itu satu contohnya. Bisa didekatkan. Nah, itu sudah. Ini jangan khawatir juga kalau dia terjadi sedikit banjir kayak gini. Kalau untuk masih kecil dia membutuhkan munculnya mata tunas, maka terjadi satu kelembapan yang berlebih, itu tidak akan menjadi masalah buat tanaman itu sendiri. Nah, setelah dia muncul dan dia pecah tunas memunculkan daunnya, maka dapat dikenakan paparan sinar matahari pagi supaya dia itu dapat berfotosintesis dengan baik gitu. Nah, ini aku rasa kayaknya sepele, remeh. Ini buat para ibu-ibu ya yang selalu main bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu cinta. Ntar dulu aku mau menunjukkan sendalku glolur. Sendalnya lur. Wah, wes perjuangan YouTuber wis ngene iki. Nah, bahkan ini sobat dapat lihat sendiri ya. Ini bahkan sampai aku uraikan di tanah ya. Dia sudah tumbuh mata tunas seperti ini, bisa didekatkan ini, Dedek Pucai. Oke, ini kecil-kecil banget seperti ini tuh. Dia mudah sekali tumbuh dan dia bebas dari busuk. Sehingga dari bumbu-bumbu yang kita beli itu tidak sia-sia dan busuk gitu aja di kulkas, kan sayang-sayang. Nah, ini semuanya hasil tanaman yang aku rawat. Nah, untuk yang belum mengetahui kalau daun jahe itu bentuknya kayak gini lur. Ini tuh daun jahe kemarin aku dapat dari Magelang. Yang 2, yang 1 aku boleh nanam sendiri. Yang ini nih. Jadi biar kita dapat membedakan, kita menambah wawasan sekaligus kita biar tumbuh inspiratif maupun kreatif diri. Nah, ini tuh aku rasa sepertinya sepele tapi sangat diperlukan sekali oleh emak-emak ya. Cukup mudah sekali dengan terjadinya banjir seperti ini di ember kita. Bahkan ini tanpa kita lobangi pun, kalau jenis tanaman yang seperti kunyit, seperti jahe, itu maka dia tidak akan mengalami pembusukan sebelum dia memiliki buah atau umbi yang banyak gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini seperti ini. Itu juga menggenang kok. Sekali lagi aku tunjukkan. Boleh Dedek Pucai ya. Lebih dekatkan supaya ini pemirsa tahu. Tuh kan. Jadi nggak akan jadi masalah. Oke, matur suwun dulur. Muga-muga konten ini bisa bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, boleh dong kita berkawan yo. Saya ucapkan matur nuwun dan semoga ini bermanfaat. Salam dari Sragen, Jawa Tengah. Matur suwun.